pemberian pakan pada saat masa-masa kawin burung murai batu, teman-teman. Dan saya memakai racikan khusus untuk mendongkrak birahi pada saat masa-masa kawin, teman-teman, dan menetralkan pada saat masa-masa mengeram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Ainabit Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Di pertemuan kali ini Ainabit Farm akan membahas pakan khusus murai batu agar cepat kawin dan tentunya akan cepat reproduksi, teman-teman, tidak menunggu waktu yang cukup lama. Oke, kita akan kupas semuanya agar teman-teman yang sering mengalami kegagalan dalam beternak murai batu itu agar cepat berhasil, teman-teman. Oke, yang pertama itu perhatikan masalah umur burung, teman-teman. Nah, umur burung murai batu yang ideal yang jantan umur 1 tahun ke atas, usahakan jangan kurang ya, teman-teman. Dan yang betina itu 8 bulan ke atas. Nah, umur-umur yang segitu itu umur-umur yang sedang masa-masa produktif, teman-teman. Nah, bagaimana kalau umurnya lebih? Seandai kata yang betina umur 2 tahun, yang jantan umur 1 tahun. Nah, itu sebetulnya bisa saja, teman-teman. Yang penting jangan sampai kurang dari 8 bulan untuk yang betina, dan yang jantan jangan sampai kurang dari 1 tahun, teman-teman. Nah, yang kedua, tingkat kenyamanan kandang, teman-teman. Nah, kenyamanan kandang di sini juga menentukan tingkat keberhasilan dalam kita menangkarkan burung murai batu, teman-teman. Nah, dalam penangkaran murai batu, kalau kenyamanan tidak diperhatikan, itu bisa timbul terjadinya masalah, teman-teman. Seperti indukan membuang anakan, seperti kurang nyaman dalam pengeraman, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya penempatan gelodok. Nah, gelodok ini bisa diberikan tidak hanya satu ya, teman-teman. Nanti kalau diberikan hanya satu, kalau tidak nyaman, ini juga bisa terkendala. Ya, berikanlah minimal 2, teman-teman, sehingga bebas memilih nantinya mana yang kiranya lebih nyaman di burungnya. Nah, yang selanjutnya adalah pencahayaan. Nah, pencahayaan di sini juga sangat penting sekali diperhatikan, karena kalau kurang cahaya pastinya akan mengakibatkan burung malas gerak, teman-teman, sehingga bisa mengakibatkan burung menjadi ngelemak. Kalau ngelemak tahu sendiri pastinya tidak produksi ya, teman-teman. Ya, minimal harus ada cahaya yang masuk, walaupun dari samping, dari belakang, dari atas, ataupun dari depan. Itu bebas, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah pakan. Nah, pakan di sini adalah hal yang paling wajib diperhatikan, teman-teman. Nah, metode ini berbeda dengan peternak-peternak yang lain, teman-teman, yang mayoritas itu jor extra fooding. Kalau saya tidak, teman-teman. Kalau peternakan saya itu mayoritas tetap memakai fur, teman-teman, karena kita memperhatikan tingkat birahi pada saat burung sedang mengeram, teman-teman. Jangan sampai nanti dalam pengeraman ya, sang betina itu jantan mengalami kenaikan birahi sehingga pingin kawin lagi dan akan mengakibatkan kegagalan dalam peternak burung, teman-teman. Dan saya memakai racikan khusus untuk mendongkrak birahi pada saat masa-masa kawin, teman-teman, dan menetralkan pada saat masa-masa mengeram. Oke, kita akan kasih contoh bagaimana pada saat burung sedang masa-masa kawin, apa yang perlu kita persiapkan, teman-teman. Nah, pada masa-masa kawin kita menggunakan pakan berprotein tinggi, rendah lemak, teman-teman, sehingga burung tidak berpotensi ngelemak nantinya. Oke, kita kasih contoh metode saya. Pemberian pakan pada saat masa-masa kawin burung murai batu, teman-teman. Di hari pertama, pagi hari. Pagi hari itu berikan extra fooding jenis jangkrik kurang lebih jam 6 pagi ataupun jam setengah 7 pagi, teman-teman. Nah, berikan jangkrik kurang lebih sekitar 15 ekor. Ditaruh di baskom lalu masukkan ke kandang tersebut. Nah, kalau sudah habis biarkan kurang lebih sekitar sampai jam 8 pagi, teman-teman. Nah, setelah jam 8 kita berikan ulet Hongkong kurang lebih 10 ekor untuk kedua burung tersebut, teman-teman. Perlu diperhatikan fur tetap harus ada ya, teman-teman. Nah, di sore harinya kita memberikan pakan racikan, teman-teman. Nah, pakan racikan ini tuh sangat ampuh sekali mendongkrak daripada birahi burung tersebut, sehingga akan cepat kawin dan cepat reproduksi pastinya. Ini saya nanti akan praktekkan cara bikinnya sekaligus cara pemberiannya yang benar, teman-teman. Oke, langsung saja kita racik bagaimana kita membuat pakan khusus untuk burung murai batu dalam penangkaran agar cepat kawin dan pastinya cepat reproduksi, teman-teman. Yang pertama-tama kita persiapkan telur puyuh putihnya saja, tidak dengan kuningnya, teman-teman. Karena kuningnya banyak sekali mengandung lemak, jadi kita tidak menggunakan. Kurang lebih sekitar 5 telur puyuh putihnya saja ya, teman-teman. Oke, kita persiapkan 5 telur puyuhnya ya. Ambil putihnya saja. Lalu kita potong-potong, teman-teman. Potong-potong kecil-kecil ya. Kalau ukurannya ya menyesuaikan saja, yang penting kecil-kecil, jangan terlalu besar, agar nanti makannya itu lebih gampang, teman-teman. Nah, setelah dipotong-potong selesai,
kita campur dengan EGG stimulan ataupun breeding vita teman-teman. Ini vitamin khusus untuk breeding unggas, kita gunakan untuk breeding murai batu teman-teman. Ini sangat ampuh sekali ya, itu bisa dibeli di online, itu banyak sekali ya teman-teman. Silahkan dicari saja, kita juga tidak menjual ini, kita tidak jualan obat. Silahkan bisa dibeli saja di kios terdekat maupun di kios unggas teman-teman. Jadi saya kadang menggunakan EGG stimulan, kadang-kadang memakai breeding vita. Nah sekarang saya adanya breeding vita, EGG stimulannya juga sudah habis ya. Saya praktekkan dengan breeding vita saja teman-teman. Nah ini saya hanya memakai breeding vita 2 butir. Nah 2 butir ini kita gerus ya, kita gerus sampai menjadi bubuk ya. Lalu kita taburkan ke telur puyuh yang sudah kita siapkan, yang sudah dipotong-potong ini teman-teman. Kita taburkan saja, lalu diaduk-aduk agar tercampur ya. Kalau sudah tercampur, kita berikan ke burung tersebut teman-teman, memakai cepuk, memakai wadah ya. Nah setelah diberikan, pastikan sampai habis teman-teman. Kalau tidak habis silahkan diangkat saja karena waktunya sudah sore teman-teman. Nanti kalau dibiarkan saja di dalam kandang itu bisa dikerumunin semut nantinya. Nah oke ya, sudah jelas teman-teman, itu di hari pertama. Oke, kita lanjutkan di hari kedua teman-teman. Di hari kedua kita mulai menaikkan ekstra puding jenis jangkrik yang tadinya 15 ekor, kita naikkan menjadi 20 ekor untuk 2 burung tersebut teman-teman. Kita berikan seperti di hari pertama tadi ya, ditaruh di baskom, biarkan mereka makan sampai habis. Nah kalau sudah habis, kita diamkan sampai kurang lebih jam 8 pagi teman-teman, seperti di hari pertama tadi. Nah di hari kedua jam 8 tetap kita berikan ulet Hongkong lagi, tapi dengan takaran yang lebih tinggi teman-teman. Kalau di hari pertama tadi 10, kita naikkan menjadi 15 ekor teman-teman untuk jenis ulet Hongkong ini. Nah setelah pemberian ulet Hongkong, kita tetap diamkan saja sampai sore lagi teman-teman, seperti di hari pertama. Biarkan siangnya itu memakan fur saja teman-teman. Nah di hari kedua, di sore harinya kita menggunakan pakan racikan di seperti hari pertama tadi teman-teman, cuman dengan takaran yang lebih tinggi, alias dilebihkan takarannya ya teman-teman. Nah untuk takaran sendiri itu kita naikkan 2 saja untuk telur puyuhnya menjadi 7 butir teman-teman. Nah untuk vitamin breeding vitanya itu tetap sama takarannya teman-teman, tidak ikut dinaikkan, yaitu 2 butir saja untuk breeding vita. Kalau untuk EGG stimulan itu bisa 1 pucuk sendok makan teman-teman. Nah itu di hari kedua. Oke, kita lanjutkan di hari ketiga. Di hari ketiga maupun di hari keempat itu sama pemberiannya seperti di hari kedua teman-teman. Silahkan diberikan seperti di hari kedua, itu sama saja takarannya. Nah sampai kapan racikan ini diberikan? Yaitu sampai telur 1 teman-teman. Biasanya di hari ke-5 ataupun di hari ke-6 itu sudah mulai bertelur 1. Itu biasanya teman-teman. Berarti di hari berikutnya itu sudah tidak diberikan racikan ini. Nah jadi batas pemberiannya itu sampai nelur 1 butir, setelah itu dihentikan teman-teman. Nah setelah dihentikan, pakan apa lagi yang harus diberikan? Nah ini berbeda lagi teman-teman, yaitu masa-masa pengeraman. Nah masa-masa pengeraman ini juga harus difikirkan karena tidak boleh naik birahi burung tersebut. Kalau naik birahinya bisa kawin lagi, yang pastinya akan mengakibatkan kegagalan teman-teman. Nah pakan selanjutnya itu cukup fur dan jenis ekstra puding jangkrik, tapi minim saja. 2 ataupun 3 ekor saja per hari untuk 1 burungnya ya teman-teman. Itu diberikan pagi saja, seandainya kata yang betina dikasih 2, yang jantan juga dikasih 2 ya, maksimalnya 5-5 teman-teman. Nah karena kita tetap menggunakan fur, siang dan sore pastinya dia akan memakan fur, sehingga akan aman daripada birahinya. Nah tak kalah penting, ada hal yang perlu diketahui, bahwa pada saat burung masa-masa kawin itu tidak boleh kita berikan keramba teman-teman. Fungsinya untuk apa? Kalau kita berikan keramba pasti burung akan mengalami mandi. Kalau mandi kan pastinya birahinya turun teman-teman, sehingga kita kasih cepuk kecil saja di atas, tidak usah dikasih baskom keramba di dalamnya biar tidak mandi teman-teman. Nah berbeda dengan pada saat masa-masa mengeram. Nah pada saat masa mengeram kita berikan keramba yang besar alias baskom yang besar untuk mandi teman-teman. Fungsinya untuk menurunkan daripada birahinya sehingga burung tidak kawin lagi teman-teman, sehingga akan aman daripada birahinya. Nah itulah seputar rawatan burung murai batu dalam penangkaran. Semoga bermanfaat buat Kitsomania seluruh Nusantara. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.